Sobat Refman, kembali lagi di acara Disko, diskusi seputar koperasi. Kali ini bersama saya, Arita Nugraheni, kita akan menjelajahi cerita-cerita inspiratif dari agen perubahan penggerak ekonomi kerakyatan. Acara ini diselenggarakan dalam rangka perluasan diseminasi gerakan nasional Revolusi Mental yang dipersembahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan juga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Siniar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam upaya menggelorakan semangat gerakan Ayo Berkoperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat berbasis Pancasila. Dan tentu saja Siniar ini menyemarakan Hari Koperasi Nasional ke-75 yang kita peringati pada 12 Juli 2022 yang lalu. Nah, seru banget kan? Biar nggak ketinggalan informasi, kawan-kawan bisa pantengin terus acara dan kegiatan Revolusi Mental dengan follow akun sosial media yang ada di bawah ini. Oh iya, di akhir acara nanti akan ada hadiah menarik buat kamu yang bisa menjawab pertanyaan dari aku ya. Jadi, simak sampai akhir. Oke, sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, kita dengarkan dulu yuk sambutan dari Bapak Muhadjir Effendi selaku Menko PMK kita dan Bapak Ahmad Zabadi selaku Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat adalah cita-cita mulia, cita-cita luhur para pendiri bangsa ini, para founding fathers kita. Dalam konteks ekonomi, agar bangsa ini mandiri dan berdaulat, maka dipilihlah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan Pancasila. Gagasan ekonomi adiluhung tersebut diijawantahkan dalam bentuk koperasi sebagaimana tertera dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, koperasi harus menjadi sokok guru ekonomi nasional. Saya, selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mendorong serta mendukung penuh gerakan Ayo Berkoperasi. Koperasi harus berubah dan bergerak menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Untuk itu, dibutuhkan gerakan revolusi mental berkooperasi. Selamat atas terselenggaranya program podcast kooperasi. Mari para generasi muda, kita bersama-sama sukseskan gerakan Ayo Berkooperasi. Sebab bilang kooperasi itu hanya untuk kalangan tua, jadul, dan melulu simpan pinjam. Sudah saatnya kooperasi ditangani anak muda dan kaum milenial. Karena itu, dibutuhkan revolusi mental oleh anak muda mengenai koperasi. Oleh karena itu, sangat pas dan brilian bincang-bincang koperasi melalui podcast menyasar kalangan anak muda dan milenial. Saatnya anak muda terlibat aksi nyata, gerakan menggelorakan Ayo Berkoperasi. Selamat berdiskusi, memperbincangkan kemandirian, kedaulatan bangsa, dan revolusi mental melalui koperasi. Ayo generasi muda ikut berkontribusi bersama dalam gerakan Ayo Berkoperasi. Sobat Refman, inovasi dan peran anak muda menjadi kunci penting agar koperasi dapat berkiprah. Nah, untuk membahas topik ini, kita sudah kedatangan dua tamu spesial yang muda dan inspiratif. Aku perkenalkan ya, ada Bang Riza Azumarida Azra, founder Rumah Mokaf dan Koperasi Bimakular. Halo, apa kabar Bang? Halo, ada juga Bang Asep Palaudin, Ketua Umum Koperasi Pemuda Indonesia. Halo, apa kabar Kang? Baik. Nah, Mas dan Kang nih, koperasi ini kan disebut identik dengan generasi tua. Tapi di sini Mas dan Kang Asep menjadi bukti bahwa anak muda juga bisa berkecimpung di dunia koperasi. Ini dari Mas Riza dulu, apa sih Mas motivasinya dulu terjun ke dunia koperasi ini? Iya, jadi kalau terkait koperasi gitu ya, ini kan sebenarnya menarik sekali ya ketika kita berbicara koperasi karena identik dengan ekonomi kerakyatan gitu yang digagas
tentunya oleh Bapak Koperasi kita, Bung Hatta gitu ya, seperti itu. Yang dulu memang awal mulanya yaitu ketika Bung Hatta, kalau nggak salah saya baca di referensi ya gitu ya, beliau sekolah di Belanda gitu ya, terus kemudian di sana sedang ada istilahnya penghisap kapitalisme gitu ya, seperti itu, yang intinya apa namanya menguras modal-modal itu yang akhirnya rakyat-rakyat bawah tidak bisa menikmati itu gitu kan, seperti itu. Nah akhirnya Bung Hatta pulang ke Indonesia, terus kemudian mengembangkanlah koperasi ini dengan konsep ekonomi kerakyatan itu gitu kan, seperti itu. Nah kenapa akhirnya saya terjun di situ gitu ya, seperti itu, terutama di koperasi gitu. Jadi awalnya memang kami melihat bahwa gerakan yang kami lakukan adalah gerakan sociopreneur atau wirausaha sosial gitu ya, menggabungkan antara kegiatan sosial dan kegiatan bisnis menjadi konsep apa namanya sociopreneur itu gitu, atau wirausaha sosial. Nah di situ kami sebenarnya menemukan titik di mana intinya adalah bagaimana kita bisa menciptakan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan itu. Nah itu yang menjadi garis bawah kita gitu ya, seperti itu, yaitu yang berkeadilan. Dalam artian di sini berkeadilan yaitu yang memanusiakan manusia gitu ya, seperti itu, yang bisa apa namanya sejahtera secara bersama-sama. Dalam artian di sini kami menggunakan konsep, kalau di luar negeri mungkin ada istilah fair trade ya, nah tapi istilah kami yaitu demokratisasi ekonomi gitu. Jadi nanti mungkin akan saya jelaskan lebih detail terkait rumah mokaf secara ekosistem gitu ya, yang di mana di situ ada petani singkong, ada pengrajin mokaf, ada anak-anak mudanya yang di situ selalu berkomunikasi, selalu terbuka gitu ya. Istilah kami demokratisasi ekonomi, sehingga tidak ada, kami melihat koperasi itu lembaga yang paling pas untuk menjadikan berkeadilan tadi. Jadi tidak ada yang sangat diuntungkan dan tidak ada yang sangat dirugikan gitu ya. Jadi terinspirasi dari Bung Hatta, kemudian melihat situasi di Indonesia ternyata koperasi masih bisa diterapkan, makanya Rumah Mokaf hadir gitu ya. Kalau dari Akang nih, Ya. apa yang memotivasi terjun ke koperasi? Nah, kalau saya ketawa dulu. Jadi kalau dikatakan koperasi kolot, teman-teman milenial atau Gen Z dan Mbak juga tidak gaul. Tidak gaul. Karena kita berangkat itu dari Kopsis, dari siswa, dan berangkat dari koperasi kampus. Oke. Ya. Jadi kalau teman-teman mengatakan koperasi itu kolot, mengatakan koperasi ini Identik tidak generasi tua. berarti tidak gaul di kampusnya. Tidak gaul Tidak justru gaul ya? dong. Oke. Makanya harus gaul. Gaul itu kan tidak hanya nongkrong di apa namanya kafe ya? di kafe saja, tapi sering-seringnya main ke koperasi mahasiswa. Nah, insya Allah di situ juga sudah kita siapkan untuk mungkin diskusi-diskusi kecil, ada wifi-nya, ada juga beberapa kopma yang sudah menyiapkan perpustakaan perpustakaan mininya di KP-KP milik koperasi mahasiswa. Nah, jadi teman-teman generasi muda itu atau generasi saya juga ya, ketika tahun 2004 di kampus sebenarnya tidak kolot juga. Yang penting kita bagaimana bisa bergaul di kampus ini gitu kan. Karena memang kita berangkat dari kalangan muda di kampus dan koperasi siswa. Nah, kalau siswa kan biasanya kita kan oh itu ada koperasi ya, koperasi kayak UKS atau apa ya. Kalau di kampus memang masuk dalam linear UKM, unit kegiatan mahasiswa. Ada yang panjat tebing, ada yang apa namanya lain-lain ya. Setara ya. Ya setara. Tapi memang koperasi ini sebenarnya kan badan hukum. Jadi teman-teman generasi muda ini kan kalau mendirikan usaha kan hanya dua. Satu PT, yang kedua koperasi. Yang lain itu kan hanya kompetitor ya, atau yayasan, itu kan bukan badan hukum usaha. Nah itu pilihannya cuma dua. Jadi kalau teman-teman banyak gaul itu kan tidak harus nongkrong di atau jadi Kang Asep anak gaul nih. Anak gaul. Nah, harus gaul kita di kampus itu supaya mengenal koperasi lebih dini. Nah mungkin kita berharap juga teman-teman nanti yang di kampus baru masuk di atau maba ya, kita berharap Gen Z ini jadi mahasiswa gaul. Ayo kita berkooperasi di koperasi mahasiswa Kopma gitu kan. Karena memang bukannya sekedar kita nongkrong kongkow, tapi di sana juga memang ada dua sisi mata uang yang tidak dipisahkan di koperasi itu. Satu adalah pendidikan, yang kedua usaha. Itu yang instrumen penting di koperasi. Karena koperasi itu ketika Bung Hatta tadi menyampaikan sebagai ekonomi kerakyatan, soko guru, ya salah satunya adalah dengan pendidikan. Hanya di koperasi
berbadan usaha itu kita mulai dengan pendidikan dulu. Kalau di kami, di koperasi kampus, di koperasi Kompontren ya, kalau anggota kita ada Kompontren, itu ada namanya pendidikan dasar. Ada Diksar, ada Dikmen, ada Dikjut. Lanjutan, Dikmen itu untuk calon-calon manajemen, pengurus. Kalau Dikjut itu nanti dia setelah jadi pengurus gitu kan, terus jadi pengurus. Nah, juga ada usaha. Teman-teman yang hobi wirausaha bisa kita wadahi di koperasi kampus. Atau juga di sekitar kampus juga boleh bergabung di Kopma gitu kan sebenarnya. Sebenarnya karena saat ini kan Kementerian Koperasi sedang mendorong dengan koperasi multi pihak. Jadi berbagai misalkan kalangan kampus ada UKM boleh masuk karena memang sebagian besar itu yang food court milik Kopma itu rata-rata kita menampung juga UKM untuk masuk ke dalam kampus. Jadi Kang Asep mulai tergabung dengan koperasi itu 2004. 2003 saya Diksar. Okay. Pendidikan dasar. Nah, saat selanjutnya itu masih mahasiswa. Masih mahasiswa semester 2. Kayaknya juga tanya kan ikut apa dulu nih? Biasanya kan kita dari kampung kita itu ikut hiking lah gitu. Kita dari kampung ngapain juga ikut kita wirausaha aja lah karena memang 2004 itu kan ada musim namanya telkompleksi ya. Nah, saya udah mulai belajar memasarkan telkompleksi di Bandung. Okay. Karena di Bandung itu ada Gazebo kan yang hari Minggu ramai ya. Saya memasarkan telkompleksi karena kan masih booming tuh ya. Tapi di kampus juga saya ternyata Kopma lah yang ini. Sampai kita kan waktu di Bandung ya di Unpad tuh kan sampai memiliki armada. Trayek Jatinangor di Pati Ukur itu kan. Itu koperasi loh gitu, kampus mahasiswa. Walaupun pada akhirnya kita juga dimarahin sama rektor. Ini kalau kecelakaan di jalan tanggung jawab siapa kan itu kan. Tapi memang Kopma ini ya cukup banyak yang mampu mengajak juga UMKM ya. Termasuk juga memang kita bisa memberikan beasiswa terhadap anak-anak karyawannya. Oke, menarik seperti banget. UNY di Yogyakarta. Dulu Brawijaya juga sangat berjaya ya sebelum memang ada bukan permasalahan ya, pergeseran antara pihak rektorat dengan mahasiswanya ya gitu ya. Aku kembali ke Mas Riza nih. Kalau Kang Asep tadi 2003, 2004, sekalian nih Mas Riza boleh nggak sih ceritain awal mula rumah Mokaf dan juga tadi koperasi Bimakular, ada dua Bimalukar, Bimalukar. Boleh diceritain awal mula ini sekaligus biar memantik teman-teman muda di rumah nih untuk jadi agen penggerak juga. Ya, jadi Rumah Mokaf itu suatu ekosistem besar gitu ya, yang di situ berawal dari keprihatinan kita waktu itu 2014 Mbak, ketika saya balik kampung ke Banjarnegara. Waktu itu saya punya gerakan karena waktu itu Banjarnegara itu kampung halaman saya, Banjarnegara itu di Dieng ya, Dieng itu indeks pembangunan manusia termasuk yang paling rendah ya di Jawa Tengah. Salah satunya banyak anak-anak di desa-desa pelosok Banjar itu yang putus sekolah gitu kan, seperti itu. Pendidikannya banyak yang nggak SD pun nggak lulus gitu kan, seperti itu. Karena mereka langsung kerja gitu ya, seperti itu. Nah terus akhirnya saya dan anak-anak muda ke desa-desa pelosok-pelosok itu Banjarnegara untuk waktu itu kita ada gerakan namanya Sekolah Inspirasi Pedalaman. Jadi menginspirasi anak-anak untuk mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi waktu itu. Jadi ya. ini belum ke koperasi dan rumah Mokafnya jadi ke gitu. sekolah dulu, ke pendidikan dulu. Pendidikan dulu gitu. Nah setelah itu setiap Sabtu Minggu kita biasanya gerilya untuk menginspirasi anak-anak di desa-desa itu. Suatu saat kami menginspirasi di desa penghasil singkong terbesar di Banjarnegara. Kami lagi bermain bersama anak-anak SD ya, seperti itu. Terus tiba-tiba ada itu petani yang datang ke kita sambil menangis. Harga singkong waktu itu 200 perak per kilo gitu ya. 2014-an ini kita masih bicara ya. 200 perak per kilo. Jadi singkong berhektar-hektar dibiarkan membusuk di lahan. Karena nggak untung juga kalau dipanen malah rugi gitu kan, seperti itu. Jadi udah biarin busuk aja gitu kan, seperti itu. Nggak usah dipanen sekalian gitu kan, karena harganya 200 perak per kilo. Nah dari situ akhirnya saya tergerak hatinya, wah ini harus diselesaikan gitu kan, seperti itu. Bagaimana petani singkong ini harus diangkat martabatnya gitu kan. Nilai dari singkong ini pasti ada sesuatu yang bisa kita gali gitu. Sebenarnya basic saya itu bukan teknologi pangan, bukan pertanian gitu, tapi teknik elektro gitu, seperti itu. Gelar saya tapi ST. Tapi itu nggak menghalangi ya, iya. ngomongin singkong. Betul, gelar saya ST Sarjana Teknik yang sekarang udah berubah jadi Sarjana Telo. Ya. Nah, tapi dari situ saya akhirnya mencari artikel, jurnal, terus kemudian bersilaturahim ya terhadap orang-orang praktisi, pakar, akademisi tentang singkong gitu ya. Nah, ternyata ada di titik kami menemukan bahwa ternyata singkong ini bisa diolah menjadi mokaf
atau mokaf itu kepanjangan dari modified cassava flour atau tepung singkong yang termodifikasi yang memiliki karakteristik sama dengan tepung terigu gitu. Dan Hampir juga sama jadi punya dengan nilai jual gitu ya. ya, dan lebih sehat karena gluten free, rendah indeks glikemik ya serat gitu. Akhirnya saya belajar dari nol sampai bisa membuat tepung mokaf itu. Terus kemudian sembari saya menggali-gali data gitu. Ini apa sih mokaf ini, karakteristiknya sama dengan apa sih? Ternyata karakteristik mokaf itu hampir sama dengan tepung terigu. Tepung terigu terbuat dari gandum dan kita tahu semuanya ya, Indonesia sampai detik ini adalah negara pengimpor terigu terbesar sedunia. Betul. Yeah. Dari Sabang sampai Merauke tidak ada hamparan gandum, 100% harus impor. Tapi kita bisa lihat ada gorengan di pinggir jalan semua pakai tepung terigu, ada mie ayam, ada roti-rotian dan lain sebagainya. Kan kalau di kampung halaman saya ada makanan khas, makanan tradisional, hampir setiap pertigaan ada, namanya tempe mendoan. Iya, aduh. Ya. Jadi makanan khas, tapi tempenya tidak dibalut oleh tepung yang impor gitu, Iya, seperti betul, itu. betul. Nah, saya melihat di situ. Ironi ya di situ ironi ya. sekali. Tapi di sisi lain, Mbak, Indonesia 2014-2015 ya kami dapat data itu, Indonesia negara penghasil singkong terbesar kedua setelah Brazil. Dari Sabang sampai Merauke, singkong tinggal tancap pasti panen. Gitu kan, seperti itu. Tapi data yang lebih miris lagi adalah 98% petani singkong di Indonesia itu berada di bawah garis kemiskinan, gitu, seperti itu. Itu kan data yang sangat ironis ya. Impornya tiap tahun pasti ningkat 14,5% ke atas. Pasti setiap tahun ningkat, Mbak, impor terigunya. Tapi petani singkongnya selalu di bawah garis kemiskinan. Padahal singkong bisa diolah jadi tepung mokaf yang jauh lebih sehat dan bisa mensejahterakan petani singkong lebih banyak. Tapi memang mokaf ini pertama kali baru gerakan oleh koperasi mokaf atau sebelumnya di daerah lain? Sebelumnya sebenarnya sudah ditemukan ya 2006 atau 2007 ya, saya lupa gitu. Tapi sudah mulai di riset oleh beberapa universitas gitu ya, seperti itu. Tetapi belum banyak ya baru booming kan ketika ada anak-anak muda di Banjar yang ternyata kita gerakan tentang kedaulatan pangan ini dan ternyata bisa menggerakkan teman-teman di lapangan gitu, seperti itu. Inspiratif gitu. sekali loh, yeah. Menggerakkan ekonomi kerakyatan karena keresahan terhadap situasi yang dilihat sehari-hari. Betul, petani. Nah, jadi rumah mokaf tuh akhirnya kita membuat ekosistem ya. Di rumah mokaf itu rumah besar yang di situ ada. Jadi berdirinya tahun berapa nih, Mas? 2014 lebih ke pemberdayaan 100%. Waktu itu kami punya pikiran gimana caranya menyelesaikan masalah petani singkong itu untuk mengangkat martabat singkong itu sendiri. Tapi waktu itu mindsetnya masih sosial 100%. Belum ada kepikiran untuk bikin unit usaha ini gitu. Karena waktu itu yang penting petaninya dapat inovasi baru, singkong bisa diolah menjadi nilai yang lebih gitu ya, seperti itu. Waktu itu kita ajarkan secara cuma-cuma ke petani singkongnya gitu ya, seperti itu. Nah, pikir kita waktu itu setelah mereka bisa gitu ya, terberdayakan, mereka bisa jual sendiri gitu. Tetapi yang jadi masalah waktu itu ternyata pemberdayaan masyarakat itu memang dari hulu ke hilir ya, harus kita selesaikan gitu ya. Dilepas di tengah jalan di tengah jalan. Nah, waktu itu kami malah di demo petani gitu ya, karena sudah diajarin bikin mokaf nggak bisa jual gitu kan, seperti itu. Nggak bisa buangnya, ini gimana ini jualnya gitu, karena masih produk baru waktu itu ya. Hanya waktu itu ini memang kita selaku anak-anak muda itu memberdaya masyarakat itu nggak bisa dari hanya ngajarin saja tapi nggak menyelesaikan masalah hulu sampai hilir. Maksudnya dalam artian pasar ini ya, seperti itu. Akhirnya kita gimana sih cara menyatukan antara kegiatan sosial dan bisnis gitu. Nah, ternyata ada konsep namanya sociopreneur ini. Waktu itu kami punya guru namanya almarhum Pak Said Hulele gitu ya, yang mengajari kami tentang bagaimana sih memberdayakan masyarakat dan menyatukan antara kegiatan sosial dan bisnis menjadi sociopreneur ini gitu ya. Ternyata ada wirausaha sosial, kegiatan sosial kita tetap berjalan, tetapi ada yang mendukung kegiatan sosial kita, yaitu kegiatan bisnis yang kita jalankan, tetapi bisnis yang berkeadilan, yang tidak mengeksploitasi petani, yang tidak mencemari lingkungan, intinya yang bisnis yang memperhatikan daya dukung alam gitu ya, seperti itu. Menarik sekali, Mas. Aku personally itu merasa ini adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh banyak anak-anak muda di Indonesia untuk melihat keresahan dan tantangan yang kita hadapi sehari-hari menjadi kalau Mas dengan koperasi mungkin kan bisa dengan bentuk lainnya, dan itu kan banyak dihadapi oleh tidak hanya petani, mungkin ya nelayan
yang jawabannya bisa merupakan koperasi. Nah, aku ke Akang nih Kang. Kalau di Koperasi Pemuda gimana nih tantangannya? Apa sih yang menjadi keresahan saat ini dan masih terus dicari pemecahannya? Baik, keresahan saat ini memang bagi kita adalah teman-teman generasi muda ini atau Gen Z ini menganggap koperasi itu kolot. Itu keresahan bagi kami ya. Karena memang campaign ini memang harus didukung oleh berbagai pihak. Berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan baik government, non government maupun kita sebagai instrumen praktisi koperasi itu kan. Sehingga teman-teman generasi milenial ini ya menganggap koperasi itu suatu kebutuhan gitu kan, suatu kebutuhan dalam memecahkan persoalan tadi ya misalnya disampaikan oleh Mas Rija ya itu ya, bagaimana setelah mereka nanti membuat suatu usaha atau entrepreneur, apa sih wadah kita yang memang menjadi bagian yang bisa mewadahi semua komponen dan berkeadilan. Saya rasa memang itu yang tepat adalah koperasi. Dan saat ini memang yang kedua adalah di koperasi ini memang betul juga tidak bisa dipungkiri tanda kutip di beberapa media ya bahwa koperasi ini kan banyaknya wah itu tipu atau apa gitu ya. Nah itu juga memang jadi tanda kutip bagi kita juga teman-teman muda yang memang berkiprah di koperasi ya dari awal dari kami di mahasiswa yang mulai dari mahasiswa itu juga seperti begitu gitu kan. Nah, ya, ini karena memang sekarang banyak ya yang sangat banyak. penipuan berkedok koperasi dan gitu itu kan ya. tidak tanggung-tanggung kan. Sampai yang terakhir itu kan kemarin ya tahun ini ya berapa triliun itu kan. Tapi juga memang ternyata kok begitu gitu kan. Ini juga bagi tantangan bagi kami meyakinkan kepada terutama teman-teman mahasiswa baru kalau di kampus atau di Kopontren atau di masyarakat itu kan. Ya termasuk dari teman-teman karena kami juga bagian dari di kepemudaan, di OKP Kepemudaan menyampaikan bahwa koperasi lah salah satu wadah yang memang tadi mungkin disebutkan bisa menjadi sosok guru, menjadi bisa berkeadilan karena di situ adalah kita berdasarkan one man one food gitu kan. Jadi bukan berdasarkan modal. Kalau kita misalkan modalnya saya 10 juta, Mbak 1 miliar tetap saja kita satu suara gitu kan. Tetapi beda dengan PT. Kalau Mbak misalkan 1 miliar saya 10 juta, gitu kan, punya suara gitu kan. Nah inilah koperasi. Maka kita mengajak teman-teman generasi muda, terutama yang memang mulai berstartup, yuk kita berkoperasi bahwa koperasi itu salah satu wadah usaha yang memang disampaikan tadi sangat berkeadilan dan di situ ada socialpreneur karena memang di situ di koperasi itu sudah secara undang-undang juga sudah disampaikan ada untuk modal pendidikan, terus hasil usaha, termasuk juga untuk ke masyarakat atau CSR gitu kan, dan sudah sangat termaktub ya di dalam undang-undangnya juga bahwa koperasi itu memang membagi sisa hasil usaha itu berdasarkan aktivitas anggota juga untuk kepentingan anggota yang memang baru berusaha. Ini tadi karena sempat menyinggung soal anak muda nih, sebenarnya minat anak muda khususnya di yang Kopindo lihat itu seperti apa sih? Apakah memang masih rendah? Teman-teman mahasiswa gitu ya, ataupun umum juga bisa kan sebenarnya ya? Bisa untuk juga bergabung itu masih rendah atau sebenarnya sudah tinggi animonya? Di kampus kalau dipresentasikan dengan kehadiran maba memang sangat masih rendah. Berapa tuh? Ada nggak kisaran berapa persen dari maba gitu? Kalau misalkan saya contoh ya, di Unpad saja sekali masuk 7.000 mahasiswanya. Paling yang masuk Kopma itu ya ada 500, tapi sampai Diksar itu ada daftar menyimpan simpanan penghasilan wajib. Ketika itu kan ikut Diksar itu paling juga ada 200 itu kan. Ada mungkin yang lebih besar tuh seperti di kampus-kampus seperti di UPI atau jadi, di Jawa. Unpad ini termasuk yang terbesar atau pernah besar? Pernah besar. Oh, okay. Pernah besar gitu. Baik, yang sekarang cukup besar bagus itu sebelum pandemi ya kayak di UNY di Yogyakarta, terus di UNS,
di Makassar, di Universitas Negeri Malang juga bagus, cukup bagus itu kan. ITS, UNESA juga bagus itu kan. Jadi memang pertama itu indikatornya adalah mereka aktif melaksanakan rapat anggota. Yang kedua mereka aktif merekrut anggota dan melaksanakan pendidikan dasar itu kan. Yang ketiga ada aktivitas usahanya. Dan setelah itu baru kita ke manajemen dan SOP-nya, dan itu saya kira teman-teman yang lain juga cukup ini mungkin karena memang kita bukan membandingkan ya, tapi memang teman-teman Kopma lain juga sebenarnya cukup bersaing, cuma mungkin kadang-kadang di kampus ini tantangannya adalah kecepatan antara kita di organisasi, di koperasi ya, dengan di akademik. Gitu ya. Gitu. Sekarang itu kan 3 tahun selesai, 4 tahun selesai gitu kan. Ya, jadi kalau di Kopmanya cuma 1-2 tahun ya itu kan. Itu saja sih ya. Kalau mahasiswa akhir memang sudah nggak boleh jadi anggota koperasi? Sampai beliau berkeluarga juga sudah boleh. Tetap boleh ya, kan ya? Cuma kita kampanyekan bahwa memang pada saat dulu saya masuk itu hanya mahasiswa. Dan ketika mereka sudah selesai dari mahasiswa, biasa ditempel saya ikat di angkot itu kan. Setelah selesai boleh mengambil simpanan pokok, simpanan wajibnya di Kopma gitu kan. Tapi kemarin kita sampaikan bahwa kita sempat diskusi bahwa kita jangan membatasi lah bahwa koperasi mahasiswa, tetapi kan ini adalah kita terbuka karena ada tadi permen bahwa sekarang lagi didorong oleh Kementerian Koperasi, koperasi multi pihak. Ya barangkali yang sudah alumni itu menjadi salah tetap satu jadi anggota. Iya. Karena memang tadi ada multi pihak, berarti siapa tahu alumni ini menjadi bagian juga secara finansial, mendorong permodalan, atau juga nanti mereka juga memberikan ide-ide yang tadi disampaikan juga bisa memberikan yang brilian untuk kemajuan koperasi itu sendiri. Nah itu barangkali di teman-teman di kami di koperasi mahasiswa, di Kopindo ya, karena Kopindo ini sekunder tingkat nasional. Primernya teman-teman koperasi kampus, koperasi mahasiswa, ada koperasi pondok pesantren, ada koperasi pramuka, tapi memang koperasi pramuka ini sekarang udah tidak aktif ya. Gitu. Di level SMA juga nggak sih? SMA, di SMP SMA itu sebenarnya itu hanya model persiapan saja, prakoperasi, karena kan siswa SMK SMA itu kan mereka belum berbadan hukum, karena belum punya KTP ya kalau salah ya, jadi belum berkewajiban untuk itu. Biasanya itu guru-gurunya sebagai mentor dan mereka sebagai pendiri pengelola koperasinya gitu kan. Nah kalau udah ke jenjang perguruan tinggi kan biasanya kan gitu kan. Nah termasuk juga di kalangan Karang Taruna gitu kan. Ini sangat luar biasa sebenarnya kan momentum yang tadi disampaikan juga kayak Mokap itu kan. Dengan startup awal karena punya ide dan yang lainnya, ketika sudah berjalan sekian lama, model apa nih yang bagus untuk kalangan masyarakatnya. Berterima kasih juga kita ada mengkampanyekan koperasi. Jadi semakin beragam ya, iya, nggak cuma di kampus. Nah, Mas Riza, ini kita linear nih ngomongin soal keterlibatan anak muda. Kalau di rumah Mokaf sendiri itu mewadahi keterlibatan anak muda atau memang hanya petani-petani singkong di Banjarnegara? Iya, jadi rumah Mokaf itu kan rumah besar yang ada 3 klaster di situ ya. Klaster yang pertama itu klaster petani singkong yang sudah bertahun-tahun nanam singkong gitu ya. Kita berdayakan menggunakan konsep integrated farming dan zero waste, karena petani singkong kan pasti punya kambing atau sapi satu lah ya. Dan kita komunalkan, terus kita bikin pupuk, Mbak. Jadi kita punya bank pupuk gitu ya. Koperasi Bima Lukar nanti akan saya ceritakan di akhir, itu punya pupuk, bank pupuk ya, yang kita bisa jual pupuk langsung. Pupuknya itu dari kotoran kambing dan sapi. Nah, terus kemudian yang kedua, limbah dari Mokaf ini kan hanya kulit singkong. Kulit singkongnya ini kita olah menjadi bank pakan ternak. Nah, sehingga ada integrated farming di situ, zero waste, dan singkongnya pun bisa produktivitasnya meningkat karena organik gitu ya, seperti itu. Terus ibu-ibu yang menganggur di desa-desa, ini klaster yang kedua, namanya pengrajin Mokaf ya. Pengrajin Mokaf. Tugasnya adalah ngupas singkong, motong-motong, fermentasi sampai menjadi chip Mokaf kasar ya. Sehingga ada perputaran perekonomian baru di desa gitu ya. Nah, klaster yang ketiga ini anak-anak muda, yang tugasnya adalah memberdayakan petani dan pengrajin dan melakukan branding, packaging, pengemasan, pemasaran, digital marketing, inovasi produk turunan dan kolaborasi agar produk kita bisa nggak hanya diterima di domestik tapi juga di ekspor gitu kan, seperti itu. Tetapi ketiga klaster ini selalu duduk bareng, Mbak.
selalu duduk bersama oke. untuk menentukan harga pokok produksi dan margin secara bersama-sama. Istilah kita demokratisasi ekonomi, sehingga tidak ada yang sangat dirugikan dan tidak ada yang sangat diuntungkan. Tapi ketiga klaster ini berada gitu ya. di bawah koperasi semua. Ya, nah dari situlah akhirnya kami inisiasi namanya Koperasi Bima Lukar gitu ya, yang di situ merupakan koperasi kumpulan anak-anak muda gitu ya, yang saya ingin mengimajinkan bahwa koperasi ini identik dengan anak muda, dengan generasi milenial, dengan generasi Z, yang mana ternyata dengan berkoperasi kita bisa membesarkan usaha kita lebih besar daripada perusahaan-perusahaan yang lainnya, tetapi tetap berpihak terhadap orang-orang yang lemah dan berpihak terhadap petani, berpihak terhadap masyarakat secara keseluruhan. Karena konsep koperasi ini kan kita bagaimana kita bisa melakukan produksi gitu ya, produsen gitu ya, seperti itu, koperasi produsen. Terus kemudian bagaimana kita melakukan distribusi gitu ya. Syukur-syukur anggotanya semakin banyak, maka produk itu bisa diserap oleh anggota gitu ya, seperti itu. Dan yang terpenting konsep Bung Hatta kan sebenarnya kan bagaimana kita bisa memutar uang ini agar tidak tidak hanya di kota saja, tetapi bisa uang ini bisa berputar juga di desa dan juga di koperasi itu sendiri gitu. Makanya ada namanya koperasi simpan pinjam. Tetapi banyak sekali yang sudah melenceng gitu ya, Mas. Nanti Kang ini Asep bisa menceritakan itu gitu. Jadi Tapi yang muda ini di koperasi Bima Lukar. Makanya kami anak-anak muda ini berkumpul di Koperasi Bima Lukar, yang di situ koperasi itu tidak hanya singkong, tetapi ada beberapa produk-produk pertanian lain ya. Ini anak-anak muda yang bertani dan beternak gitu ya, karena di situ ada peternak kambingnya, terus kemudian ada produk-produk turunan turunannya gitu ya, seperti itu. Dan bahkan Koperasi Bima Lukar ini punya markas gitu ya, yang besok tanggal 29 rencana mau resmikan oleh Pak Teten gitu ya. Itu seperti itu. Namanya Pojok Gotong Royong. Nah itu markas Koperasi Bima Lukar. Pojok Gotong Royong itu coworking space, tempat learning center teman-teman UMKM, teman-teman yang mau belajar tentang koperasi, teman-teman yang mau bergabung dengan koperasi, dan petani, peternak yang ingin kita kolaborasikan dalam koperasi ini agar bisa semakin sejahtera bersama-sama gitu. Nah, jadi ada tempat podcastnya juga. Terus ada tempat kemasannya juga gitu ya, seperti itu. Terus intinya learning center lah, tempat belajar bersama. Namanya Pojok Gotong Royong. Antar yang sudah di koperasi ataupun mau yang tertarik di koperasi. Betul. Okay. Nah, yang membuatku penasaran, animonya gimana? Tinggi, masih biasa aja, atau sebenarnya masih kesulitan untuk mengajak anak-anak muda bergabung dengan Koperasi Bima Lukar? Ya, itu memang menjadi tantangan kita bersama gitu ya, bagaimana mengedukasi bahwa koperasi bukan hanya, karena image-nya Mbak, kalau di desa itu koperasi ya pasti simpan pinjam gitu kan, seperti itu. Nah, tetapi kita ingin mengimage-kan bahwa koperasi adalah suatu usaha bersama gitu, yang dengan konsep ekonomi kerakyatan itu, yang anak-anak muda itu bisa hidup dari situ, tetapi dengan konsep sosiopreneur dan berpihak ya terhadap petani maupun orang-orang yang lemah gitu ya, seperti itu. Nah, itu memang grafiknya yang daftar terus meningkat gitu ya, seperti itu anak-anak muda. Terutama kita balut Mbak, koperasi ini yang pertama kita ada sistem ERP gitu ya, yang mana sistem produksi kita istilahnya kalau di industri 4.0 gitu ya, seperti itu. Jadi kita benar-benar digitalisasi gitu ya, biar kita mengimajikan bahwa koperasi ini ya tidak jadul gitu ya, seperti itu, tetapi bisa diterima oleh generasi sekarang. Terus yang kedua, di Koperasi Bima Lukar terutama ya, kita bikin aplikasi namanya wedus.id gitu ya. Nah, jadi bisa download di Play Store ya. Jadi itu sebaran anggota koperasi kita yang punya kambing se-Kabupaten Banjarnegara gitu ya, seperti itu, yang di situ bisa terdeteksi kambing ini si A punya kambing berapa, terus kambingnya kan perah ya misalnya ya, itu bisa menghasilkan berapa liter, terus kemudian kambingnya keturunan keberapa dan lain sebagainya, sehingga sebarannya ada. Dan ketika mau jual, ada itu termasuk kambingnya punya sensor gitu? Enggak kan? Rencana ada barcode-nya. Ada barcode-nya. Jadi nanti bergerak ke internet of things juga nih ya. Rencana ke sana. Jadi mau jual beli kambing pun nanti ada di situ. Nah, arahnya ke sana. Jadi harapannya koperasi ini bisa menjadi alternatif bagi teman-teman anak muda generasi milenial itu untuk semakin pede ya untuk berkoperasi dan semakin bangga lah. Ini udah disinggung soal digitalisasi nih.
Kita ngomongin era revolusi masyarakat, nggak cuma 4.0, sekarang udah 5.0 kan ya. Gimana sih kalau di koperasi, mungkin ke Kang Asep dulu. Bagaimana penerapan teknologi dan inovasi di koperasi secara khusus misalnya untuk menggait minat teman-teman muda? Oke, memang penerapan teknologi ini apa ya, suatu bukan tantangan lagi ya, suatu keharusan. Karena memang sudah informasi teknologi itu udah terus menggerus di personality semua generasi itu ya. Jadi tidak akan lepas dari itu. Maka kami di koperasi pun merupakan suatu tantangan juga gitu kan. Setahun lalu kami di Kopindo melakukan menerapkan teknologi informasi mengenai pendaftaran. Jadi ketika teman-teman masuk kampus, masuk Kopontren, bagaimana mereka kampus itu tidak harus lagi daftar ke sekretariat, langsung masuk gerbang kampus sudah ada, tinggal scan barcode. Nah gitu kan, scan barcode, nama siapa, nicknya berapa, nomor induk mahasiswa, termasuk di situ informasi wajib gitu kan. Dan kita mendorong juga, tapi memang tahun ini belum kita evaluasi, itu di UNJ tahun 2020. Diterapkannya baru di UNJ? Baru di UNJ. Okay. Nah rencana tahun ini kita evaluasi sejauh mana penerapan teknologi itu, karena memang ini juga kan karena kami di kampus rata-rata base-nya, jadi kampus juga baru masuk baru 50% ya, per 2022 bulan pertengahan tahun kemarin itu kan ya. Jadi kita coba terus evaluasi, termasuk juga untuk pembayaran misalkan simpan fokus wajibnya. Jadi kalau kita berharap ke depan teman-teman koperasi Kopma itu atau koperasi pemuda itu cukup nanti bayar pakai QRIS juga gitu kan. Kita mendorong memang karena selain memang itu untuk dari sisi administratif gitu kan. Kedua mungkin ke depan kita juga mendorong bagaimana kita bisa menyiapkan marketplace di kalangan kampus, di kalangan koperasi pemuda. 3 tahun lalu saya coba menginisiasi 2017 dengan teman-teman untuk mendorong marketplace di teman-teman koperasi pemuda khususnya di kampus, karena kebutuhan teman-teman ini kan ya tidak jauh dari IT juga ya, seperti bisa kebutuhan laptop, terus gadget, terus lainnya gitu kan. Nah kita minimal menyisir itu, tapi memang pada saat itu apakah kita launchingnya entah di teman-teman internal kita saja atau kita juga langsung ke umum gitu kan, karena biaya maintain dengan perputaran harus seimbang gitu. Betul. Kan, karena ya teman-teman ini kan sudah biasa ya karena belanja lewat aplikasi ya. Pembayaran juga, atau di kos-kosnya juga bayar listrik dan lain-lainnya. Semuanya udah ekosistem digital gitu ya? Dan ini sangat luar biasa kan, misalkan kalau di Depok gitu kan, ada beberapa kampus memang UI juga ada koperasi mahasiswanya, ada 2 malahan, tapi walaupun belum anggota kita ya, tapi juga itu kan komunitas sangat banyak sekali kan, makanya di situ tumbuh ekonomi kan, di setiap ada kampus pasti ada tumbuh ekonomi masyarakat gitu ya, baik itu adalah sifatnya kos-kosan atau yang lainnya, dan bagaimana ekosistem ini bisa kita wadahi sebenarnya. Dan ini memang tantangan cukup lumayan, sebagai kita sedang menjajaki dulu untuk evaluasi pendaftaran bagi teman-teman anggota baru yang sedang kita jalankan ini gitu kan. Nah next mungkin kalau ini sudah cukup, ini akan kita coba develop ke teman-teman di koperasi pemuda yang lain, mudah-mudahan nanti bisa juga di drive ke teman-teman Kopma yang lain di Indonesia gitu kan. Jadi memang uji cobanya di beberapa lokasi dulu, baru mau dievaluasi, baru kalau baru akan diperbesar skalanya betul. Gitu ya. Oke, menarik sekali. Mas Riza, tadi kan udah disinggung nih wedus.id, aplikasi untuk nge-track domba dan kambing ya. Selain itu apa sih inovasi yang diterapkan, diaplikasikan di Rumah Mokaf ini? Ya, jadi memang harapan kami ini betul ingin menggait anak-anak muda sebanyak-banyaknya gitu ya, seperti itu. Jadi bagaimana anak muda bisa semakin tertarik dengan koperasi gitu ya Mbak, seperti itu. Nah, kami punya website namanya Indonesia Berdaulat.org.id ya, seperti itu. Nah di situ nanti bisa mendaftar koperasi Bima Lukar secara online gitu ya, seperti itu, untuk menjadi anggota gitu ya, seperti itu. Dan itu beberapa program-programnya juga ada di situ. Yang pertama itu untuk
memudahkan ya. Jadi anak-anak muda agar bisa dan mau ya untuk bergabung ke koperasi. Selain itu kami juga ada yang tadi pojok gotong royong itu, yang di situ termasuk podcast dan tempat edukasi. Karena kita tiap Sabtu Minggu biasanya ngumpulin anak-anak muda untuk berdiskusi tentang koperasi, tentang ekonomi kerakyatan, tentang UMKM dan lain sebagainya. Jadi digital ini, inovasi digital digunakan menjadi bagian dari campaign, bagian dari betul, untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan dari Rumah Mokaf maupun Bima Lukar. Bima Lukar itu, Oke. Nah. Selain itu ada lagi nggak Mas? Apakah misalnya ada juga tantangan, karena kan ada petani-petani juga nih dari ibu-ibu. Apa sih tantangan mereka ketika ada penggunaan teknologi ini, kesulitan atau justru mereka sangat bisa beradaptasi? Karena kami lagi terus mengembangkan tentang fair trade itu ya dan sociopreneur itu ya. Jadi nanti di kemasan Mokafen ya, tempat kami Rumah Mokaf itu ada barcode yang nanti kalau di scan itu nanti akan telusur ini mokaf terbuat dari singkong yang misalnya ditanam oleh Ibu A gitu kan, gitu kan seperti itu. Lokasinya di desa ini dan koordinatnya ini. Nah, sehingga konsumen semacam akan yang sudah diterapkan di kopi gitu kan. Iya, jadi konsumen akan semakin trust gitu kan. Kayak ada ikatan dengan ada value-nya gitu betul, dia bahwa ini benar-benar real pemberdayaan masyarakat dan bisa mengangkat kesejahteraan. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua yang tadi wados.id, karena limbah singkong kita kan kulit ya, setiap hari kan banyak sekali menumpuk dan kita maksimalkan ternyata untuk pakan kambing itu gitu. Nah, terus ternyata singkong ini butuh pupuk yang banyak juga kan dari kotoran kambingnya itu, sehingga integrated farming zero waste, sehingga kita akhirnya mengkoordinir anggota koperasi kita yang sebagian besar juga punya kambing gitu ya, seperti itu. Akhirnya kita bikin aplikasi itu di wados.id yang harapannya bisa men-tracking ya semua kambing-kambing di Banjarnegara, yang di situ nanti nggak hanya kambing perah gitu ya yang menghasilkan susu kambing, tetapi juga kambing pedaging yang ketika misalnya butuh sate kambing, akikoh itu bisa kita tracking ya. Di desa sana masih banyak kambingnya, tapi melalui aplikasi itu. Kata kuncinya di integrated farming zero waste tadi ya. Ya, betul. Menarik sekali. Ini ada rencana untuk melebarkan sayap Rumah Mokaf atau memang masih mau fokus di Banjarnegara dulu? Ya, kalau impian kami harapan kami bisa terduplikasi di setiap daerah gitu ya, seperti itu. Dalam artian mungkin ngajarin Mokaf itu 1 jam insya Allah sudah bisa lah ya, seperti itu. Tetapi membuat konsep ekosistem agar ada lokal hero atau lokal champion di setiap daerah itu yang butuh proses untuk edukasi, untuk agar mereka memahami tentang konsep koperasi yang sebenarnya, terus kemudian bisa berkolaborasi, dan harapan kami memang terduplikasi di beberapa titik gitu kan, seperti itu. Karena kami nggak bisa sendirian gitu, PR kami masih sangat besar untuk menjadikan Indonesia berdaulat pangan. Itu kan harapan kami terbesar adalah Indonesia menghentikan impor terigu itu dan menggantikan ya bayangkan ya Mbak, ketika impor terigu itu dihentikan ya, ada jutaan petani singkong yang akan terangkat martabatnya. Dan berapa gitu kan, biaya yang bisa kita hemat, bisa dilimpahkan ke bagian yang lainnya. Nah, Sobat Refman, ini menarik banget nih kita membahas tentang local hero, tentang bagaimana kita meningkatkan ekonomi kerakyatan. Kalau Mas Riza dengan kedaulatan pangan, Bang Asep dengan menggerakkan koperasi mahasiswa. Aku mau gali lebih dalam nih tentang apa sih yang paling menyenangkan, mengharukan, inspiratif gitu ya, yang bisa di-share ke Sobat Refman biar mereka ikut nih mau jadi local hero. Dari Kang Asep, apa sih pengalaman berkiprah di koperasi yang ini nih yang paling bikin aku betah di sini dan mau memperjuangkan koperasi? Pertama memang teman-teman sahabat muda ya, bahwa di koperasi itu sangat menyenangkan, sangat asik ketika teman-teman bagi kalangan kampus ya, atau juga generasi muda di luar kampus, berkoperasi itu sangat enjoy, asik, bisa berbagi, bisa kita sharing, diskusi bareng. Yang sangat mengesankan ketika kita masuk di koperasi itu adalah kami pada saat itu kan sebagai mahasiswa ya. Nah, ketika kita masuk, kita memiliki ada karyawan hampir 40 karyawan. Ada minimarket, ada food court, dan kita bisa memberikan sesuatu bagi anak-anaknya.
dulu kita 2005 sampai bisa memberikan beasiswa per tahun untuk anak-anak karyawan. Harunya di situ Jadi ya? di situ. Padahal kita juga tiap bulan kalau nggak ditelepon sama orang tua susah juga nyampe gitu kan. Tapi kita bisa memberikan sesuatu kepada anak karyawan itu kan. Oh kita bisa begini ya. Nah itu sangat sesuatu yang tidak bisa nilai dengan materi gitu kan. Jadi teman-teman koperasi itu sangat luar biasa dan kita bisa berbagi juga diskusi tadi di teman-teman pengurus. Misalkan kita sampai kadang-kadang kita sampai larut malam bagaimana kita manajemen ini kita mempertahankan usaha itu supaya tetap stabil walaupun keadaan misalkan ada indikasi dari problematika di internal itu kan. Nah ini juga menjadi yang memang kadang-kadang oh ya kita dulu sudah biasa. Yang lagi mengasihkan juga kita kadang-kadang kan bermitra dengan misalkan dengan perusahaan-perusahaan lain ya, consumer good misalkan itu kan. Dulu kami di Kopma namanya direktur Mbak, di Dirut kalau kita itu Dirut. Ya kalau hanya di Kopma Unpad yang Dirut tuh ya. Ya di bawahnya Keren itu banget ya. keren banget itu kan. Nah di bawahnya itu ada direktur umum dan direktur usaha. Nah ketemu dengan kepala cabang. Nah kita bisa tukar kartu nama kan. Bro, ini Dirut bro yang hadir tahu gitu. Keren sekali kita kepala cabang kalah padahal kita juga mahasiswa Pak. Tapi memang kita adalah posisi kita ya kita di koperasi itu memang yang pada itu memang sudah stabil ya. Jadi memang kita mengelola usaha itu yang memang sangat berdinamika karena karyawan itu adalah lebih tua dari kita lebih tua yang pasti dan mereka juga lebih lama sebagai karyawan. Kita masuk baru 2 tahun, dia udah 10 tahun jadi karyawan. Nah ini tantangan yang ini, jadi dinamikanya di situ. Termasuk sampai ke sekunder di Kopindo gitu kan. Karyawan udah ada yang sampai 30 tahun. Kita masuk baru 2 tahun, baru lulus kuliah lagi. Gitu. Nah ini juga tantangan memang. Jadi kita memberikan motivasi untuk kita pribadi ya, ataupun untuk karyawan itu tantangan tersendiri. Jadi di koperasi pun tantangan untuk berorganisasi, punya leadership itu nggak kalah dengan organisasi lainnya ya? Ya, jadi ketika kita di situ juga dituntut sudah matang. Jadi kita keluar di organisasi apapun atau di perusahaan apapun kita sudah terbiasa sebenarnya itu kan. Nah ini memang tadi disampaikan berkesannya di koperasi itu ya. Ya hampir semua koperasi kampus, koperasi pemuda punya usaha pasti memiliki karyawan. Nah itu tantangannya bagi teman-teman ketika masuk ke Kopma loh, lihat loh sebenarnya gitu kan, pasti mengesankan gitu kan. Makanya yuk kita mengajak bagi teman-teman generasi Z ketika masuk kampus kita berkoperasi. Iya. Okay. Ini generasi centennial nih yang masih mahasiswa gitu ya, sama kok menantangnya koperasi untuk mengasah leadership. Dan kepengurusan, ngurus struktur bisa di koperasi. Sangat bisa. Mas Riza nih, apa Mas yang paling mengharukan yang membuat kamu tuh kalaupun capek terobati deh ketika ngurus rumah mokaf? Oh iya, jadi memang berkoperasi itu unik sekali ya gitu. Maksudnya dalam artian berkeadilannya itu loh. Tidak ada yang sangat dirugikan dan tidak ada yang sangat diuntungkan gitu. Jadi nggak ada yang memonopoli juga. Jadi sejahtera bareng-bareng gitu ya, sejahtera secara bersama. Nah, dulu itu 2014-2015 ya Mbak, waktu saya ke desa-desa itu ketemu petani itu, hampir seluruh petani singkong itu terjerat bank rentenir itu Mas. Hutang karena Bang Emok. Iya, karena panennya setahun sekali, ketika panen 200 perak per kilo gitu kan. Jadi mereka kalau mau nanam pasti akan harus hutang gitu kan, seperti itu. Nah, ketika kami himpun dalam koperasi, terus kemudian akhirnya kita terus edukasi, kita dampingi. Hal yang paling bagi kami berkesan sekali itu ketika Mas, saya sekarang udah bisa nabung gitu kan, seperti itu kan rasanya ya betul, gitu saya ya? sekarang udah bisa biayai anaknya sekolah. Nah itu menurut saya itu hal yang tidak bisa terbayarkan gitu ya, seperti itu. Makanya kami punya tagline ya dari guru kami ini yang di kaos ini. Oh iya nih, boleh nih dikasih lihat ke sahabat Refmen nih. Jadi tagline-nya itu selama rakyat masih menderita tidak ada kata istirahat ya. Jadi kami akan terus berjuang untuk rakyat ya, terutama yang kaum marginal gitu ya, biar setidaknya modal atau kapital ini tidak hanya berputar di kalangan segelintir orang saja, tetapi para petani, para masyarakat di kalangan desa di bawah itu juga bisa menikmati modal itu. Karena koperasi itu menurut saya
konsep oleh Bung Hatta yang bagi saya sangat sempurna gitu ya seperti itu, karena di situ kita menguasai produksinya gitu ya seperti itu, terus kemudian kita menguasai distribusinya, bahkan kita menguasai perputaran uangnya gitu seperti itu, karena uang itu akan berputar di anggota koperasi dan di desa tersebut gitu, sehingga menurut saya itu konsep yang sudah sangat sempurna gitu, dan kita harus banyak referensi ya, banyak perusahaan-perusahaan besar seperti kalau di luar, di IKEA kan juga koperasi juga ya seperti itu, terus kemudian ada Nestle dan lain sebagainya, itu kan ternyata bisa gitu ya koperasi menyaingi perusahaan-perusahaan. Jadi sayang besar, kalau gitu, yang merasakan manfaat koperasi masih segelintir orang ya, betul, perlu betul, untuk diduplikasi di tempat-tempat lain. Dan terkadang ketika kita ingin berusaha, misalnya kita bikin PT cuma 5 orang, 2 orang, kita pasti akan kesusahan terkait modal gitu. Tapi kalau di koperasi nggak ada kesusahan modal gitu, karena kita ada simpanan wajib, simpanan pokok yang akhirnya modal itu terus bergulir, dan kesejahteraan ini bisa dibagi secara merata di rapat akhir tahunan gitu ya seperti itu. Nah itu yang terkadang menjadi hal yang sangat menarik ya, membuat kita semakin semangat gitu, karena kita tidak hanya sukses untuk diri kita sendiri, tetapi bisa mengangkat kesejahteraan banyak orang yang ada di sekitar kita, terutama anggota koperasi yang ada itu, seperti itu ya. Keren banget Mas Riza. Nah Mas Riza, Kang Asep, ini ada pertanyaan dari Sobat Refman nih, yang langsung nih kita coba dengerin ya dari Kak Angli. Halo, nama aku Angli. Aku mau nanya, sebenarnya ada nggak sih bentuk inovasi yang terbaru dari koperasi yang mungkin bisa jadi daya tarik buat generasi muda buat terlibat di koperasi itu sendiri? Makasih. Oke, jadi pertanyaannya soal inovasi yang membuat generasi muda tertarik bergabung ke koperasi. Mas Riza mungkin? Oh ya. Jadi yang ini yang sedang kami konsep di Koperasi Bima Lukar yang kami bentuk itu gitu. Jadi bagaimana kita mengimajikan bahwa koperasi juga bisa menghasilkan gitu ya seperti itu. Itu kan sekarang image yang di generasi milenial dan generasi Z gitu ya seperti itu. Secara gaji, secara apa itu bisa sama dengan perusahaan-perusahaan besar misalnya seperti itu ya. Nah, makanya kami membentuk kantor koperasinya ini sebagai tulisannya pojok gotong royong itu, yang harapannya yang serupa dengan working space itu working ya? space ya. Jadi itu ada tim digital marketing kita, dan harapan kami teman-teman anak-anak muda, generasi muda yang mau bergabung ke koperasi dan sudah punya usaha, bisa kita besarkan secara bersama-sama melalui digital marketingnya, melalui kemasannya yang lebih bagus, melalui konsep fulfillment yang bisa mengirimkan distribusi. Jadi pun kalau dia sudah gitu punya usaha turut digandeng ya? Iya, nah harapan kami itu untuk jadi yang gabung itu bukan hanya orang yang ingin gabung sebagai anggota saja, tetapi dia sudah punya usaha dan gabung koperasi, dan itu akan menjadi produk koperasi dan kita akan besarkan produk itu bersama-sama gitu. Kalau cuma punya ide boleh nggak? Nggak masalah gitu kan ya, nggak masalah ya. Seperti itu. Belum ada apa-apa nih Mas, kita cuma punya ide, bisa ya? Bisa sekali ya. Karena kan koperasi modelnya kan kolektif kolegial gitu ya seperti itu. Jadi memang musyawarah mufakat menjadi tertinggi ya dalam koperasi gitu seperti itu. Nah, itu yang harapan kami itu akan kami inovasikan menjadi suatu terobosan baru gitu. Orang ingin masuk ke koperasi kita, apa sih poin plusnya gitu kan seperti itu. Nah, itu yang digital marketing, ada co-working space-nya, ada ilmu yang didapatkan, ada usaha mereka yang misalnya tadinya kekurangan modal akhirnya menjadi dapat modal dan semakin besar, pasar mereka juga semakin lebar. Nah, itu yang menjadi daya tarik ya orang akan gabung ke Koperasi Bima Lukar itu sendiri. Harus ada value ekonominya juga nih, karena apalagi teman-teman mahasiswa atau first jobber yang cari kerja kan selalu butuhnya pendapatan. Ya, itu. Kalau di Kopma, di Koperasi Kopindo gimana? Di Kopindo tadi pertanyaan dari Ibu ya. Dari inovasi tadi dari Kak Angli. Sebenarnya koperasi itu sekarang kan kita ini menggaungkan economic sharing, gitu kan. Kalau dari beberapa ulasan para peneliti itu kan, atau siapa sering memberikan artikel itu kan, koperasi itu sudah di situ sebenarnya, sudah dari dulu menjadi economic sharing. Karena ketika ibu masuk di koperasi, pasti tadi ada yang punya ide
dan juga ada yang punya modal gitu kan. Atau sekarang kan lagi didorong dengan PMK itu ya, koperasi multi pihak. Nah ini ada kan tinggal kita mengambil dari mana permodalan itu. Nah sebenarnya ya economic sharing itu ya koperasi gitu kan. Tinggal bagaimana memang saat ini kan lebih kepada teknologi digital. Nah ini yang teman-teman di luar sana kan ada fintech, ada aplikasi yang banyak gitu kan. Nah memang ini tantangan bagi kami ya di Koperasi Pemuda khususnya Kopindo, bagaimana mungkin kita menciptakan suatu teknologi ini bisa berkontribusi bermanfaat untuk masyarakat gitu kan. Jadi ketika mereka mendaftar sekaligus menjadi membership dari koperasi itu sendiri. Bayangkan kalau dia mendaftar ada misalkan 500.000 orang jadi member koperasi itu secara teknologi. Nah, dipotong 10% dari pendapatan dia itu kan sama kan, yang di jalan juga sama kan, yang muter-muter itu kan. Nah, dia kan dipotong 10-20%. Kalau dia sehari penghasilannya 200.000, dipotong kita 10%, 20.000 kali 500.000. Nah, kalikan 1 bulan. Nah, ini sebenarnya economic sharing yang kita dorong di koperasi. Cuma memang saat ini kan hanya membership saja gitu ya, tidak dia mengikat bagaimana personality tersebut menjadi bagian dari anggota koperasi. Karena tiap tahun dia tidak melaksanakan rapat anggota. Tapi kalau koperasi kan diwajibkan melakukan rapat anggota dan berbagi SHU-nya. Nah ini sebenarnya menarik ya bagi masyarakat dan bisa bagi kami di Koperasi Pemuda, bagaimana memang economic sharing ini di koperasi kita bisa menjawantakan melalui digital teknologi. Nah sangat luar biasa memang. Jadi memang harusnya kami juga sedang coba mendrive bagaimana teman-teman itu ketika masuk ke suatu komunitas koperasi tapi langsung masuk sebagai membership dan juga sebagai keanggotaan terikat gitu kan. Nah itu. Nah ketika ini misalkan tadi 500.000 atau 1 juta orang kali sekian itu kan. Nah tinggal bagaimana tadi usaha-usahanya yang memang kita dorong gitu kan. Nah karena koperasi ini kan unik gitu kan. Dibutuhkan dikala kita kepepet itu kan. Tanda kutip ya. Nanti saya koperasi dulu Pak, ada yang minjem. Nah gitu kan. Nah, Tapi ini, boleh nggak sih kalau anggota koperasi itu berada di 2 koperasi yang berbeda? Boleh ya? boleh sebagai anggota. Saya jadi kayak pengen nih nambah Iya, jadi betul. anggota koperasi. Koperasi anggota jurnalis gitu kan. Atau koperasi Karena anggota. sangat menarik sebenarnya Betul. ya yang ditawarkan koperasi dan masih relevan dengan tantangan zaman. Betul. Nah, kita punya pertanyaan kedua, kita tonton satu lagi. Halo, nama aku Elsie. Aku mau nanya dong, gimana sih peluang ekonomi di koperasi buat anak-anak muda zaman sekarang? Nah, terus kan dibalik itu semua, anak muda zaman sekarang ini lagi susah banget cari pekerjaan. Bisa nggak sih koperasi ini dijadiin tempat untuk kita cari pendapatan kedua? Tolong dijawab ya, makasih. Nah, pendapatan kedua tadi sempat sih disinggung karena memang akan memberikan benefit ya. Tapi sebenarnya bisa nggak sih jadi pekerjaan atau pendapatan alternatif? Jadi dia punya mungkin pekerjaan utama, terus alternatifnya di koperasi. Mas Riza, mungkin nggak? Oh ya, sangat memungkinkan dan itu kan sudah berjalan ya di beberapa instansi pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan swasta Ya, gitu ya. betul. Itu kan banyak yang sudah koperasinya juga berkembang gitu ya. Misalnya dalam artian kayak gini, koperasi itu nggak hanya sekedar simpan pinjam ataupun harus simpanan pokok, simpanan wajib ya setiap itu, tapi juga kayak misalnya perusahaan-perusahaan besar yang sekarang ketika orang kan pasti butuh beras gitu kan seperti itu. Nah berasnya bisa dikoordinir oleh koperasi yang sehingga mereka sebenarnya membeli produknya sendiri gitu kan seperti itu kan, produknya koperasi yang akhirnya nanti hasil keuntungannya bisa dibagi di RAT gitu ya seperti itu. Nah itu kan menurut saya sudah berjalan ya di Indonesia ini gitu ya, terutama di instansi-instansi kementerian ataupun di perusahaan-perusahaan swasta gitu ya Bisa seperti banget itu. ya, Nah, bisa jadi banget alternatif ya. pemasukan. Seperti itu. Oke. Kalau di koperasi mahasiswa dan koperasi pemuda Indonesia secara umum? Ya, bagi kami di Kopindo pendapatan kami memungkinkan saja, Mbak ya. Tapi jangan juga jadikan alternatif. Harus jadi utama koperasi itu. Nggak boleh jadi alternatif. Jadi nomor 2-in. Jangan nomor-2-in dong. Harus jadi yang utama dong. Karena Oke. koperasi ini tadi ya kita berbadan hukum. Badan hukum yang sah menurut Undang-Undang Kementerian Hukum dan HAM. Hanya koperasi dan PT gitu kan. Yuk kita berkoperasi gitu kan. Jadi jangan jadi alternatif, tapi kita jadi poin utama. Kalau memang ibu rumah tangga dalam satu kawasan misalnya RT RW membuat ada 20 orang, apa sih kebutuhan di situ kan?
pasti tiap bulan itu tidak lebih dari 20 kilo beras sembako lah gitu kan. Nah tinggal di situ saja. Itulah perputaran ekonomi. Kalau diseriusin akan menjadi tumbuh besar. Seperti tadi Mas Reza sampaikan gitu kan. Diseriuskan. Nah kalau sudah banyak apa nih wadahnya gitu kan, koperasi. Ya tapi kalau disahkan tadi alternatif sebagai pendapatan kedua boleh saja. Mungkin Ibu bisa yang kedua juga gitu kan. Harusnya pendapatan yang utama gitu kan. Nah, jadi karena memang koperasi kalau diseriuskan akan lebih besar. Tadi disampaikan juga seperti PMA yang ke Indonesia ya, seperti IKEA, terus Nestle, termasuk juga klub bola ya. Klub bola itu udah koperasi dan mereka bisa ekspansi keluar daerah ya, ke luar negeri gitu kan. Dari luar negeri ke kita gitu kan. Dan kalau memang kita serius ya seperti misalnya di kita juga memang seperti GKSI ya, Koperasi Susu Indonesia gitu kan. Ini juga tantangan sangat luar biasa gitu kan, masyarakat di daerah gitu kan. Karena kebutuhan susu saja gitu kan masih impor ya sebagian besar gitu kan, apalagi tadi disampaikan. Tapi kalau memang kita serius melakukan inovasi dan mewadahi tadi di komunitas dengan koperasi itu sangat luar biasa. Jadi koperasi-koperasi PMA ini yang disebut tadi contohnya IKEA dan Nestle ini sebenarnya menandai kalau koperasi itu tuh juga bisa goes international, iya. nggak cuma nasional Bisa, aja. iya. Jadi jangan malu juga koperasi, Betul. nggak ada itu stigma, aduh kok kampung ya Iya, gitu, koperasi betul. KUD gitu kan KUD. ya, koperasi unit desa, ternyata itu enggak ya. Betul. Karena Iya. koperasi itu tuh ya menjadi bagian penting dalam perekonomian internasional juga. Ya. Nah, sahabat Refman, kita udah dengar cerita-cerita inspiratif dari Mas Riza dan Kang Asep. Sekarang aku mau dengar statement terakhir nih sebagai penutup dan juga sebagai pemantik semangat yang bisa disampaikan teman-teman Sobat Refman di rumah. Mas Riza, silakan. Oh ya, jadi untuk anak-anak milenial gitu ya, anak-anak muda dan anak muda di Indonesia ya secara keseluruhan, mari kita berkoperasi gitu, karena koperasi ini merupakan suatu gerakan ekonomi kerakyatan gitu ya, yang bisa mensejahterakan banyak orang gitu ya, seperti itu. Terus kemudian tentunya dengan konsep sociopreneur ya, atau wirausaha sosial itu, yang harapan kami koperasi ini menjadi suatu alternatif kekuatan ekonomi baru gitu, terutama menuju Indonesia yang berdaulat gitu ya, seperti itu. Karena harapan kami suatu saat nanti Indonesia akan berdaulat, anak-anak mudanya mau untuk berkolaborasi ya melalui koperasi ini, dan tidak hanya berdaulat secara ekonomi tetapi berdaulat secara pangan, dan juga bisa mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan, sehingga modal itu bisa terpusat di tidak hanya di kota ya, tetapi juga tersebar di desa-desa dan juga di masyarakat kecil pun bisa menikmati itu gitu, seperti itu. Dan yang terakhir pesan dari guru kami yang terus menjadi mood booster kami gitu ya. Jadi selama rakyat masih menderita tidak ada kata istirahat. Ya, terima kasih. Jadi mari berkooperasi, berkolaborasi untuk memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa. Ya. Kang Asep? Ya, sahabat-sahabat Refman, teman-teman generasi milenial dan Gen Z, pertama jangan malu berkoperasi. Yuk kita teman-teman terutama di kalangan kampus maupun di masyarakat umum, generasi muda, koperasi itu sangat mengasihkan. Koperasi itu sangat milenial, kata kita bisa berbagi, kita bisa sharing dengan masyarakat sekitar. Kita juga bisa mendirikan dengan ide-ide yang brilian atau mimpi-mimpi yang akan disampaikan di dalam kelompok koperasi itu. Jadi kami mengajak dari Koperasi Pemuda Indonesia, khususnya di kalangan kampus, mari bergabung di Koperasi Pemuda Indonesia, sekundernya tingkat nasional, dan primernya teman-teman koperasi mahasiswa dan koperasi pondok pesantren. Poin utama dari sharing diskusi ini adalah bahwa koperasi itu merupakan ekonomi sharing yang memang perlu kolaboratif di dalamnya. Jadi berbagai kalangan, berbagai ide, dan membentuk sebuah bisnis dan membentuk sebuah bagaimana kita bisa mensejahterakan anggota. Karena koperasi itu adalah bersifat sukarela dan terbuka.
dan tidak dipisahkan juga ada SHU-nya loh. Nah, itu kan yang terpenting. Jadi tadi ya, ide yang bisa berdampak bagi masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Nah, Sobat Refmen, inspiratif sekali ya, dan ternyata seru loh berkoperasi itu yang tadi disampaikan oleh Mas Riza dan Kang Asep itu udah bikin aku aja pengen untuk ikut berkoperasi. Nah, sekarang saatnya nih quiz time, saatnya Kemenko PMK untuk bagi-bagi hadiah bagi teman-teman yang udah setia menyaksikan acara ini. Cara ikutan kuis ini adalah wajib follow akun sosial media Instagram @revolusimental_id, jawab pertanyaan dengan posting foto kamu sedang menyaksikan acara ini di sosial media kamu dengan hashtag Disko Bareng 3, hashtag Ayo Berkoperasi. Mention dan tag foto kamu ke kita ya di @revolusimental_id. Akun tidak boleh di private agar kami bisa melihat jawaban kamu. Dan pemenang akan diumumkan di sosial media sehari setelah acara ini tayang. Terus apa sih pertanyaannya? Nih, pertanyaannya gampang banget dan harusnya sih teman-teman tahu ya. Berapa sih usia Koperasi Indonesia hingga saat ini? Atau tahun ini koperasi kita itu merayakan peringatan hari jadinya yang keberapa sih? Tadi udah aku sebut loh, jadi pastinya gampang lah. Nah, Mas Riza dan Kang Asep, itu tadi acara kita hari ini, diskusi dan yang inspiratif banget. Semoga siniar ini bermanfaat dan juga bisa dibawa cerita-cerita ini ke teman-teman lainnya untuk semakin gemar berkoperasi. Mas Riza terima kasih, Kang Asep terima kasih, sehat selalu. Sobat Redman terima kasih banyak. Jangan lupa tungguin ya siniar podcast dari Kemenko PMK di episode lainnya. Saya Arita Nugraheni undur diri, salam. Silakan diminum Mas. Oke, terima kasih.